Nah, oke ya, kita pertama buka aplikasi CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW sudah punya semua belum? Sudah ya. Jadi tinggal nanti dibuka aja aplikasi CorelDRAW-nya. Kalau belum ya diinstal dulu. Karena di sini sudah ada, maka tinggal kita buka ya. Klik tombol start di pojok kiri bawah, kemudian ketik Corel misalkan. Corel yang saya pakai Corel 2018, kita klik kiri satu kali. Nah, nanti untuk konsepnya membuat desain logonya dengan CorelDRAW ini 2000 CorelDRAW 2017 atau 18 kurang lebih sama lah seperti itu, atau CorelDRAW yang versi lama misalnya X3 atau X4 ya kurang lebih hampir sama juga untuk teknik cara membuatnya. Kalau yang sudah pernah ya mungkin sebagai pengingat lagi aja, oh kayak gitu. Kan tekniknya membuat itu ada banyak cara ya, bisa pakai cara ini, cara itu dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya yang belum pernah membuatnya ini bisa untuk referensi nanti kalau misalnya pengen membuat logo sendiri, misalkan untuk logo grup WA-nya atau logo perusahaannya ya nanti bisa dengan referensi seperti ini. Yang pertama, kita siapkan dokumen baru dulu, new dokumen. Kemudian kita bisa beri nama dokumennya, misalkan EDS misalkan. Kemudian untuk pilihan ukurannya kita bisa standar aja ya, standar atau default daripada CorelDRAW-nya, ukuran A4, boleh menggunakan milimeter. Ini bebas dulu, sembarang ini bebas. Primary color mode-nya adalah CMYK dengan 300 dpi. Standarnya seperti ini aja. Kita pakai ini, kemudian klik tombol OK dulu. Ini adalah tahap pertama membuka CorelDRAW. Saya kira semuanya bisa semuanya. Buka CorelDRAW, pilih sembarang aja tempat. Ini kan kita butuhnya logonya aja. Kita siapkan dulu desain lembar kerjanya seperti ini. Nah, tahap berikutnya kita langsung ke to the point-nya aja ya, karena waktunya juga sudah sore. Kita minimal harus punya referensi dulu, supaya tidak bingung nanti seperti apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Kita bikin logo yang bentuknya kurang lebih bundar lah ya, kurang lebihnya logo sederhana. Contoh saya misalkan pengen logonya seperti ini, sembarang aja deh logonya, yang paling gampang. Logo misalkan yang paling gampang ini dulu deh, atau ini misalkan. Misalnya kita pengen membuat logo seperti ini, misalkan kita copy dulu ya gambarnya, kita cari referensi di Google dulu, logo bulat misalkan. Nanti di komputer atas ada kan, komputernya sudah connect ke internet, tinggal cari di Google logo bulat misalkan, kan banyak di situ. Misalkan yang paling gampang ini dulu, saya copy, klik kanan copy image. Kalau misalkan ingin mengambil gambar dari Google, tinggal cari gambarnya, klik kanan di copy aja gambarnya. Klik kanan copy image, masuk ke Google, masuk ke CorelDRAW, kita paste di sini, klik kanan paste. Gambar akan masuk ya, seperti ini. Ini hanya sekedar untuk kita jadikan sebagai referensi saja. Sebagai referensi saja, kita mau bikin seperti inilah. Kan kalau misalnya WA, gambar profilnya kan biasanya ya kelihatan bundernya aja biasanya. Nah, maka kita bisa bikin untuk grup WA, habis ini saya mau bikin grup WA kelas saya misalkan. Habis ini saya mau bikin grup WA teman-teman saya, alumni SMP misalkan. Bisa dibuatkan seperti ini. Nah, langkah pertama yang nanti dilakukan adalah untuk membuat logo lingkaran, ya tentunya kita butuh bahan dengan menggunakan lingkaran. Kita pilih ellipse tool, di situ ada lingkaran. Kita pilih ellipse tool. Kemudian untuk nanti membuat lingkaran tampak bunder seser, bulat 360 derajat ya, maka gunakan tombol CTRL. Tekan CTRL pada keyboard, klik kiri tahan, dragging. Tekan CTRL. Tapi kalau nanti tidak pakai CTRL, kadang-kadang lingkarannya tidak penuh 360 derajat. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi kalau pengen bunder seser, tekan tombol CTRL. Kontrol ya, tekan kontrol, klik tahan, dragging. Maka dia pasti bunder. Kemudian yang dilepas
adalah kliknya dulu baru CTRL-nya ya, jangan CTRL dulu baru kliknya, kebalik. Jadi yang digunakan kontrol klik dragging, yang dilepas kliknya dulu baru CTRL-nya, jangan CTRL-nya dulu. Kalau CTRL dulu nanti dia lepas fungsi dari full lingkaran tadi, dia malah bisa oval bentuknya. Itu yang pertama. Bisa dipahami ya, tekan kontrol klik dragging seperti ini. Kontrol klik tahan dragging, kliknya dilepas, kontrolnya baru dilepas. Jika ini sudah dilakukan, tahap berikutnya kita sudah jadi nih, sudah punya satu lingkaran di luar. Lingkaran di luar sudah. Langkah berikutnya tinggal kita duplikat aja. Cara menduplikat objek. Klik objek yang akan diduplikat. Cara menduplikat objek. Jadi misalkan menduplikat itu artinya adalah mengcopy objek gitu ya ceritanya. Menduplikat objek sama seperti copy paste itu, dikopas ya atau digandakan. Cara menggandakan ada banyak. Cara standarnya adalah klik kanan copy gitu ya. Klik kanan paste. Pastenya mana tadi pastenya? Klik kanan paste. Nah itu. Nah, copy paste kan gitu, dia sudah digandakan. Copy paste bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan cara klik objeknya, kemudian Ctrl D. Nah, dia menduplikat. Bisa dengan cara seperti itu. Kemudian atau bisa juga dengan cara pakai mouse, objek yang akan kita copy, saya klik objeknya. Kemudian saya misalnya pengennya adalah bentuknya lingkaran, yang kedua ini kan berada pada titik tengah yang sama. Lingkaran luar ini dengan yang kedua ini kan titik tengahnya sama kan? Maka bisa menggunakan tombol shift ditekan sambil cari titik sebelah sudut kiri kanan atas bawahnya, sudutnya kita klik tahan, tarik ke dalam. Sebesar berapa ukurannya? Jangan dilepas ya, shift-nya ya, sambil menekan shift jangan dilepas. Kemudian kliknya juga jangan dilepas sambil menekan sebelah kanan pada mouse. Jadi shift klik dragging, jangan dilepas shift dan kliknya sambil menekan sebelah kanan pada mouse-nya. Kemudian kliknya dilepas, shift-nya dilepas. Boleh dengan cara seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau untuk awalannya, kalau misalkan repot menggunakan tombol shift, klik, kemudian klik kanan, copy paste saja. Klik objeknya, Ctrl C, Ctrl V, jadi copy paste biasa, kemudian tarik ke dalam dengan menggunakan tombol shift. Shift tarik ke dalam seperti ini. Ini kan sudah copy paste, tinggal shift tarik ke dalam aja. Ini sudah jadi lingkaran yang kedua. Sampai sini bisa dipahami? Saya ulangi aja ya, saya ulangi cara cepatnya kayak gini. Pertama, kita butuh lingkaran, ellipse tool, tekan tombol CTRL, klik kiri tahan dragging, kliknya dulu yang dilepas baru CTRL-nya, kemudian kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, ini copy paste, Ctrl C, Ctrl V, tekan shift di keyboard, shift, klik tarik ke dalam sebesar yang dibutuhkan. Misalnya kecilin aja deh misalkan, dia udah jadi lingkarannya. Seperti itu. Berikutnya bikin lingkaran yang ketiga dan yang keempat. Yang ke dalam ya, jadi lingkaran yang luar, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sama caranya, klik dulu objeknya, lingkaran yang akan kita copy, Ctrl C, Ctrl V, biasa, shift, klik, dragging ke dalam. Ini lingkaran yang ketiga. Seginilah misalkan. Kliknya dulu dilepas, shift-nya dilepas. Kita kopas lagi, Ctrl C, Ctrl V, shift jangan lupa ditekan lagi, tarik ke dalam. Kliknya lepas, shift-nya dilepas. Nah, itu tentang membuat lingkaran, ada 4 lingkaran dengan cara copy paste biasa. Ctrl C, Ctrl V gitu, tinggal shift untuk membuat supaya berada di titik tengah yang sama. Berikutnya adalah kita membuat tulisan. Oke, berikutnya ini ya, kita pengen bikin ketebalan untuk garisnya. Misalkan, jadi nanti kalau pengen memperbesar ukurannya, kita bisa pakai roda, scroll ke atas untuk membuat zoom in, zoom out, scroll ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau pengen geser kiri kanan, bisa tahan
tombol roda yang ada di tengah, klik roda yang tengah, tahan, bisa geser-geser. Roda yang ada di tengah. Jadi rodanya tidak hanya menggulung ke atas ke bawah, dia untuk menggeser kiri kanan dengan cara tahan rodanya. Rodanya di mouse, klik tahan rodanya, geser ke kiri ke kanan. Selanjutnya saya ingin menebalkan atau memberi warna garisnya. Klik pada garis lingkaran yang kedua ini ya, klik garisnya. Untuk memberikan warna, sebenarnya warna itu ada dua versi. Warna bagian dalam, fill-nya, atau warna bagian garis, stroke-nya. Jadi kan warnanya ada warna dalamnya atau warna garisnya gitu ceritanya. Kalau pengen memberikan warna dalamnya, contoh misalkan saya contohkan di luar sini aja ya, saya di sini. Saya punya objek lingkaran, katakanlah. Kemudian saya gunakan pick tool aja ya. Tombol lingkaran, saya ingin memberikan warna bagian dalamnya ini, jerone, warna dalamnya. Kita cari pilihan warna yang ada di sebelah kanan, namanya color palette ya, di sebelah kanannya. Jika ingin memberi warna bagian dalam objek, pastikan kita berada di objeknya. Klik objeknya, cari warnanya. Kemudian setelah misalnya saya ingin beri warna kuning, maka cari warna kuning, kemudian klik sebelah kiri warna kuningnya. Nah, klik kiri untuk memberikan warna bagian dalam atau fill-nya. Kalau ingin memberikan warna bagian garisnya, cari warna apa? Setelah itu diklik kanan. Jadi kalau klik kiri adalah warna bagian dalam, klik kanan warna bagian garisnya. Jadi ada dua versi tombol itu. Menebalkan garis, di sini ada tombol yang namanya outline width. Ini dipakai untuk menebalkan garis. Outline-nya ini 2px. Kita bisa menebalkan ukuran outline-nya ini dengan menambahkan atau memberikan nilai yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Misalkan 2px ini ukurannya, kita ingin menebalkan dengan ukuran lebih besar, 10px misalkan, kita klik aja, dia lebih besar. Ukuran garisnya kurang besar, tambah lagi, saya butuhnya 20 misalkan, dia segini. Kurang besar, tambah lagi 25. Kurang besar lagi, bisa kita ketik manual 50 misalkan, dia lebih besar lagi. Itu tentang garis, warna bagian dalam, warna bagian garis. Saya ulangi, untuk memberikan warna bagian dalam objek, tinggal klik kiri warna apa yang dipinginkan, klik kiri. Jadi klik kiri memberi warna bagian dalam, klik kanan memberikan warna bagian luar atau garisnya. Oke ya, jadi itu. Klik kiri warna bagian dalam, klik kanan memberi warna garis. Itu tentang memberi warna. Kemudian itu kalau memberi warna. Kemudian kalau menghilangkan warnanya, saya enggak pengen warna ini, saya bolong aja deh, saya tidak pengen ada warnanya, atau lingkarannya itu tembus pandang gitu ya ceritanya. Kalau ini dia kan tembus nih ke belakangnya, enggak tembus ya kan ada warnanya. Kalau pengen dihilangkan warnanya, kita bisa mencari tombol di bawah sini. Ini ada tombol yang namanya silang. Di atas pun juga ada ya, di dalam palet warna ini ada tombol silang. Di bagian palet warna di atas ini boleh, di paling bawah sini juga boleh, nggak apa-apa. Di sini bisa. Kalau ingin menghilangkan warna dalam, klik kiri silangnya. Jadi dia hilang, tembus. Kalau memberi warna kan klik kiri. Nah, ini memberi warna. Kemudian kalau ingin menghilangkan warna dalam, klik kiri tanda silangnya. Kalau ingin menghilangkan warna garisnya, klik kanan tanda silangnya, klik kanan. Jadi garisnya hilang dan warnanya hilang. Tapi masih ada objeknya sebenarnya, ada objeknya. Dia ada objeknya. Kemudian kita beri warna dalamnya, misalnya biru, garisnya merah misalnya, klik kanan. Ketebalannya tinggal disesuaikan. Itu tentang pewarnaan. Jadi tadi saya ulangi lagi ya, untuk membuat logo tokonya sendiri atau logo WA atau logo grupnya, yang dilakukan adalah siapkan lingkaran di CorelDRAW ya, ellipse tool, kemudian tekan CTRL, klik kiri tahan, dragging, kemudian klik lepas, klik kirinya, CTRL-nya dilepas. Kayak gitu ya. Ini sudah saya rekam, nanti silakan bisa dilihat lagi rekamannya. Kemudian kalau cara mengkopinya, tinggal copy paste aja seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V, sudah cukup.
tekan shift, tarik sudutnya ke dalam untuk membuat lingkaran yang kedua tadi berada agak ke dalam sedikit. Copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V. Objeknya diklik, shift tarik ke dalam lagi. Ctrl C, Ctrl V lagi, shift tarik ke dalam lagi. Seginilah dia sudah cukup. Itu untuk membuat logo. Nah, berikutnya adalah kita pengen memberikan tulisan. Saya pengen membuat tulisan. Tulisannya ini misalnya nama grupnya kelas kursus komputer misalkan di atas ini. Kelas kursus komputer misalnya ya. Saya bikin tulisan ada bintang, sekali bintang juga boleh, bintang, kemudian kelas kursus komputer Stekom misalnya, atau kelas kursus komputer aja, nanti Stekom di bawah, Stekom Kendal di bawahnya. Kita bikin tulisan, klik menggunakan text tool, kemudian kita klik di tempat bebas. Di sini misalnya kita bisa mengatur ukuran hurufnya ya, font size-nya misalnya 72 boleh. Kemudian untuk fontnya silakan nanti diatur sendiri. Model fontnya silakan diatur sendiri. Misalnya saya tulis bintang ya, bintang spasi kursus komputer misalnya, spasi bintang. Misalnya saya punya tulisan kursus komputer dulu seperti ini. Saya ingin memasukkan tulisan kursus komputer ini ke dalam lingkaran, mengikuti bentuk lingkarannya, melengkung otomatis seperti itu. Nah, kalau pengen tulisan kursus komputer ini diwarna-warni dulu juga boleh, dikasih warna misalnya kursus komputer tulisannya warna-warni, karena yang kursus dari berbagai kalangan misalnya, dari yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang masih SME dan sebagainya, warna-warni gitu, misalnya aja. Nah, tulisannya ini pengen diganti-ganti warnanya. Kalau ingin mengganti, gunakan aja Shape Tool, klik Shape Tool. Nanti di bawah dari tulisan ini kan ada kotak masing-masing perwakilan daripada hurufnya. Saya pilih K yang pertama, klik di bawahnya K. Ganti warnanya misalnya, saya perbesar ya. K-nya saya ingin ganti warnanya, klik kotak yang ada di bawahnya K ini, klik ganti warnanya misalnya merah, klik merah. Dia berubah warna. U-nya, diklik U-nya, kemudian diganti warnanya misalnya purple misalnya. R-nya diklik ganti warna yang lainnya lagi, hijau, dan seterusnya tinggal diklik-klik sesuai dengan selera masing-masing aja. Tinggal klik warna apa yang kira-kira dibutuhkan, misalnya seperti itu. Dan seterusnya ya, itu nanti contoh aja. Ini juga bisa digeser-geser, diputar-putar juga bisa sebenarnya. Tapi saya bikin ini dulu aja. Anggap aja sudah oke gitu ya, yang lainnya. Selanjutnya tentang cara pengen memasukkan tulisan kursus komputer ini ke dalam lingkaran yang ketiga ini, mengikuti bentuk lingkarannya. Kayak gini ya, jadi seperti di contoh ini. Seperti yang ada di contoh kan ini bentuknya mengikuti lingkarannya. Maka klik tulisan kursus komputernya, kemudian gunakan pilihan di menu teks, pilih di menu bagian menu teks ya, pilih menu teks, kemudian pilihnya adalah fit text to pad, artinya di situ ada logo huruf mengikuti bentuk garis, namanya fit text to pad. Kita pilih fit text to pad-nya, kemudian kursornya nanti sudah berubah nih, bentuknya seperti kayak garis melengkung gitu ya, kita tempelkan kemana, dia menyesuaikan. Di sini aja deh, oke, misalkan kayak gini. Sini aja cukup, kira-kira misalkan ya. Ini kan kita tangan aja geser aja, dia sudah otomatis ada magnetnya kayak gitu. Seperti ada magnetnya. Kalau memang dianggap sudah cukup, kita klik, ting, dia sudah otomatis mengikuti. Jadi ini kan tentang cara membuat logo grup WA tadi ya, grup logo WA. Kemudian nanti bisa untuk logo, kalau besok punya perusahaan sendiri, bikin logo sederhana, bisa seperti ini. Oke, nah berikutnya tulisannya hurufnya terlalu besar, pengen diperkecil, boleh, tinggal ukuran font size-nya disesuaikan. Oh ini 48 aja deh misalkan, boleh seperti itu. Oh misalnya tadi cocok kok 72 misalkan seperti ini, boleh nggak masalah. Tapi kan logo untuk grup ya, kalau bisa kan tulisannya yang lebih besar nih, kelihatan grupnya apa kan gitu. Warnanya juga cari warna yang mencolok supaya sebagai pembeda antara grup-grup yang lainnya. Pasti yang ada di sini punya banyak grup WA kan?
Nah, grup mantannya misalnya, wis daftar mantan-mantannya punya grup sendiri. Misalkan grup alumni atau grup remaja misalkan di sekitar perumahannya atau di daerahnya. Nah, itu kan pasti punya grup. Kadang-kadang grupnya nggak ada logonya atau mungkin ada logonya tinggal foto sembarangan aja kan gitu. Nah, maka kalau dengan dibuatkan seperti ini lebih menarik lagi sebagai pembeda antara grup satu dengan grup yang lainnya. Kalau saya punya grup banyak, grup program studi, ada grup dosen Kendal, ada Ngoleri, ada grup dosen semua Semarang, macam-macam, ada grup mahasiswa, oke banget, sampai bingung, logonya macam-macam. Maka ini sebagai alternatifnya. Untuk judul seperti ini gampang ya, dia searah, gampang. Nah berikutnya berlawanan arah, Jepara misalkan ini Jeparanya berlawanan arah gitu kan, kalau tadi kan searah jarum jam tulisannya. Nah, sekarang kan dia berlawanan arah, balik tulisannya. Di bawah sini saya tuliskan Kendal aja ya, kursus komputer Kendal di bawah sini. Misalnya, sama seperti tadi, gunakan text tool, klik satu kali, kita tulis hurufnya Kendal misalkan. Fontnya kita bisa ganti, saya gunakan pick tool dulu ya, pick tool, hurufnya kita ganti, font listnya. Saya ganti ini ya misalkan, contoh saja, ukurannya saya ganti dari sini fontnya 72 misalkan, atau bisa juga kita atur dari sini boleh nggak apa-apa. Ukurannya kita sesuaikan aja. Di sini katakanlah kita ikutkan di sini ya, nanti ya sama ya kita gabungan, kita atur ukurannya. Ini udah cukup lah misalkan, atau mungkin dikasih warna yang berbeda, merah juga boleh. Ini juga berlaku ya untuk mengatur warna dalam, klik kiri warna yang dipinginkan, klik kanan warna garis yang diinginkan. Merah misal garisnya, klik kanan aja garisnya. Klik kiri warna dalam, klik kanan warna garisnya. Klik kanan warna garisnya. Gitu ya. Jadi silakan nanti disetting sendiri bagian warna dalam dan warna bagian luarnya apa. Atau warna dalamnya apa, warna garisnya apa gitu ceritanya. Nah, silakan nanti disesuaikan warna garisnya, warna bagian luarnya nanti apa. Jika sudah, kita masukkan ke dalam lingkaran tadi. Nah, kita masukkan tulisan Kendal ini kita gabung ke sini. Kalau cuma ini aja gampang ya. Tapi kan saya pengennya bentuk tulisannya itu adalah mengikuti bentuk lingkaran di sini. Pengennya gitu. Oh, sorry. Kalau terjadi kesalahan di undo aja ya. Di Ctrl Z seperti biasa. Kalau salah. Nah, ini kita geser-geser. Oh, ini udah cukup lah. Tapi saya pengennya melengkung bentuknya. Kalau pengen melengkung bentuknya, pastikan sama ya. Klik tulisannya. Tadi pilihnya menu teks. Jadi kalau pengen membuat tulisan mengikuti bentuk objek yang ada, klik tulisannya, pilihnya menu teks. Kemudian pilihnya adalah fit text to pad. Pilihnya fit text to pad. Kita klik. Jadi ada simbolnya A mengikuti bentuk garis di sana. Kita klik fit text to pad. Kita taruh di posisi objeknya. Di sinilah misalkan. Klik aja. Nah, dia kan sudah otomatis mengikuti. Cuman posisinya searah jarum jam dia. Pengennya kita balik berlawanan arah jarum jam. Pengennya. Kalau pengen diputer posisinya berlawanan arah jarum jam, maka kita masih di propertinya ya, kita balik aja. Posisinya ini. Kita gunakan mirror text horizontal. Mirror itu dibalik. Mirrornya ya, itu kebalikannya. Kacanya dibalik. Mirror text horizontal ini kita klik. Dia sudah balik. Kendal ya. Kemudian kita putar posisinya kebalik. Vertikalnya. Kan dia masih ke bawah nih. K-nya kita balik ke atas. Posisinya. Gunakan mirror text vertikal. Dia sudah jadi. Tinggal posisinya aja yang kita geser ke bawah. Seperti ini. Dia sudah jadi posisinya. Oke, gampang ya. Cara buat logo paling 5 menit kan udah jadi tuh bikin logonya. Nah, kemudian di dalamnya ini pengen dikasih gambar, pengen dikasih logonya atau mungkin dikasih sekolahnya misalkan, gambar gedungnya misalkan aja. Nah, kalau pengen dikasih gambar ya tentunya kita harus punya gambar dulu kan. Kita harus punya gambar dulu, kita download gambar misalkan di Google. Misalnya gambar Stekom misalkan. Stekom Kendal, gambarnya yang mana ya? Misalnya saya cari gambar contoh Stekom Kendal. Gambarnya saya pilih
Mana ya? Ini aja deh, Stekom Kendal. Contoh kita copy paste seperti biasa. Klik kanan copy. Kemudian kita taruh di CorelDRAW, paste biasa. Paste sudah masuk ke sini gambarnya. Kalau gambar ingin buat lebih cerah misalnya, bisa kok di pilihannya adalah efek adjustment ya, pilihnya kontras bisa. Kontras ini, brightness, kontras. Kita bisa cerahkan lagi gambarnya. Buat agak lebih cerah lagi misalnya. Nanti disesuaikan ya, di setting sendiri gambarnya. Jika ini sudah oke, gambarnya dicerahkan lagi. Tadi kan agak gelap ya, agak peteng, gambarnya kita cerahkan lagi. Nah, gambar ini selanjutnya kita masukkan ke dalam lingkaran. Dia bentuknya mengikuti bentuk lingkarannya itu tadi, posisinya. Kita masukkan ke dalam lingkaran ini. Caranya bagaimana? Kalau kita tempelkan aja kan kurang bagus tuh. Kalau segini kan nggak bagus, kurang menarik lah ya. Saya pengennya dalam lingkaran ini dia posisinya, nggak ada kotaknya ini maksudnya. Nah, posisinya ini kita klik gambar, kemudian boleh dengan cara klik kanan di bagian gambar tadi, pilihnya adalah power clip inside. Klik kanan gambarnya, pilihnya power clip inside. Kita klik di lingkaran bagian dalam. Klik aja di sini. Dia udah masuk otomatis gambarnya. Logonya udah jadi logonya maksudnya. Gitu ya. Kalau misalnya kurang pas posisinya, boleh dengan cara klik kanan, kita edit power clip. Nah, kita rapikan posisinya gambarnya ini dia nanti seberapa. Geser kiri kanannya. Gitu kan bisa posisinya. Ini yang akan ditampilkan di dalam lingkaran ini. Jadi kurang besar atau kurang kecil ya ini disesuaikan. Kalau misalkan kurang pas posisinya, saya kayak gini, disesuaikan lagi, diatur kiri kanannya. Jika ini sudah dianggap cocok, sudah pas, tinggal klik kanan, finish editing power clip, dia sudah jadi segini. Gitu itu gambarnya. Nanti kalau misalkan punya perusahaan sendiri ya dikasih logonya sendiri atau gambar sekolahnya atau gambar ikonnya apa. Ini kan hanya logonya aja ya. Nah, kemudian warna-warna tadi silakan menyesuaikan ya. Warna-warna bagian pinggirnya bisa diklik kasih warna hitam misalkan boleh. Kemudian nanti yang bagian tengahnya diklik warna putih misalkan juga boleh. Kemudian warna bagian yang lainnya, warna hurufnya nanti disesuaikan lagi. Misalnya ini saya beri warna dulu. Bagian pinggirnya ini saya kasih warna seperti ini misalkan. Menghilangkan warna garisnya tinggal klik kanan boleh, klik kanan. Ini juga sama, klik hilangkan garisnya, klik kanan garisnya. Misalkan aja. Ini juga sama, saya beri warna, saya beri warna misalkan warnanya ini, contoh aja. Kemudian yang belakang warnanya hitam misalkan aja. Tulisannya nggak kelihatan, tinggal kita sesuaikan ya, tulisannya ada di bagian atas. Kita klik bagian tulisannya. Kemudian kita bisa atur lagi ya, klik kanan, order, taruh paling atas. Tulisannya kita cek dulu ya. Warnanya ini masih belum sesuai. Warnanya nanti silakan diatur sendiri. Tadi masih belum kelihatan ya, belum pas. Nanti silakan diatur lagi untuk bagian warna-warnanya. Kesesuaian warnanya silakan disesuaikan lagi. Ini jadi nanti tulisannya kan menyesuaikan warnanya ya. Tadi kita rubah-rubah lagi warnanya. Kita sesuaikan lagi dengan warna backgroundnya. Misalkan seperti itu. Ini hanya sekedar contoh saja. Warnanya nanti cek lagi kalau pengen dirubah-rubah lagi. Warnanya tinggal klik bagian tulisannya. Kemudian nanti kita bisa ulangi lagi, klik bagian K-nya. Kemudian kita beri warna yang berbeda. Warnanya diganti-ganti sendiri, merah dan lain sebagainya, silakan diatur-atur sendiri. Itu ya, jadi silakan nanti boleh dikasih warna sendiri boleh, atau mungkin hanya putih standar seperti ini juga boleh, nggak masalah. Nah, hasilnya ini kemudian nanti disimpan. Hasilnya silakan disimpan dengan cara diblok pada bagian objeknya saja yang disimpan ya, hanya logonya aja. Kemudian kita ekspor. File, pilihnya adalah ekspor.
Jadi cara menyimpan akhirnya nanti dalam bentuk PNG ya, di blok objek lingkaran logonya tadi diekspor dengan tipe save as-nya ini PNG, cari tulisannya. Nah, di sini PNG ya, jadi background belakangnya itu hilang transparan. Kemudian simpan dalam folder masing-masing. Di desktop misalkan saya punya folder logo misalkan. Kemudian saya simpan di sana. Ini pastikan centang select only, hanya bagian yang terseleksi aja yang tersimpan, yang lainnya tidak. Hanya selected only aja, yang disimpan ini aja. Yang saya seleksi, yang lainnya tidak. Saya ekspor, tunggu, nanti akan muncul pilihannya. Nanti disesuaikan aja, ini contoh hasilnya. Jika sudah, klik tombol OK. Tapi ini belakangnya hilang semua ya, backgroundnya. Tapi kalau pengen tidak hilang ya tadi dikasih warna bagian belakangnya sendiri. Harusnya yang belakang ini dia dikasih warna yang berbeda. Ada warna backgroundnya misalkan. Yang lainnya biar tidak hilang maksudnya gitu ya, warnanya biar tidak hilang. Kita blok aja, ulangi ya, Ctrl E atau file export nggak apa-apa. Saya simpan di sana, ekspor. Kita lihat contohnya seperti ini, hasilnya backgroundnya. Jadi ini backgroundnya hilang, jadi putihnya hilang. Ada di sini, tinggal OK. Kemudian kita tunggu, atau nanti file coreldernya juga sama disimpan ya. Kita gambar di scan, kemudian saya simpan di desktop. Kemudian tadi ada logo. Kemudian saya buka logonya, saya simpan ya, tipenya CorelDRAW. Simpan. Jadi sudah kesimpan namanya EDS tipe CDR dan filenya tadi juga sudah saya simpan di desktop foldernya logo. Ini file hasilnya seperti ini. Background putihnya hilang, nggak ada maksudnya. Nah, gambar ini nanti bisa dijadikan sebagai ikonnya atau gambar logo WA-nya bisa seperti itu. Gitu kira-kira bisa ya, gampang cara membuat logonya dan mungkin sementara itu dulu.